Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 45 bagian sifat ilmu. Kita baca bareng. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala. Oh, ini salah nulis ini ya. Bihaqqihi ta'ala al ilmu gitu ya, bukan al qudratu ya. Al ilmu wahiyya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala ya'lamu biha al asya'a wa tiduha al jahlu. Wajib hak Allah memiliki sifat ilmu. Wajib Allah itu memiliki sifat ilmu. Apa itu ilmu? Artinya Allah maha mengetahui. Ilmu itu ya artinya Allah maha mengetahui. Kalau kita punya ilmu apa enggak? Kita punya ilmu kita juga ya. Kita juga oleh Allah dikasih ilmu ya. Cuma bedanya ilmu kita mah dikasihnya tuh surang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu kata Allah kecuali qalila, surang sedikit. Nah, itu bedanya. Kalau Allah mah ilmunya sempurna paripurna gitu ya, Allah mah ya ilmunya. Kalau kita mah ada yang punya ilmu tapi ilmunya surang sedikit. Ada yang bisa ngebangun rumah, nggak bisa ngedandanin mobil. Kita mah begitu ya. Pokoknya ilmunya pasti sedikit-sedikit dah. Ada yang jago masak, kagak bisa ngajarin ngaji gitu. Ada yang jago ceramah, suruh bikin pokoknya surang sedikit aja gitu ya. Makanya ada peribahasa ya, di atas langit ada langit, di atas ketoprak ada kerupuk. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini salah satu nabi yang luar biasa. Ini Nabi Musa ini gagah, pinter. Wah, Nabi Musa ini. Sehingga bahkan kan ya Nabi Musa mah satu-satunya nabi mungkin ya, kecuali Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang berdialog langsung dengan Allah ya, Nabi Musa ya. Makanya disebutnya Musa kalimullah. Kan gitu ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Hanya Nabi Musa yang pernah diajak dialog langsung dengan Allah. Makanya wah udah dah Nabi Musa mah luar biasa dah gitu ya, Nabi Musa ini. Nah, gara-gara ini mohon maaf ya, ini kita berbicara dari sisi kemanusiaan, terlepas ini adalah seorang nabi gitu ya. Jadi dengan keadaan seperti ini sehingga Nabi Musa tuh di hati merasa kayaknya nggak ada lagi nih yang lebih jago dari saya dah gitu ya. Cuman ini jangan disamain kayak kita sombong gitu ya. Ini nabi soalnya ya. Hanya ini di hati aja gitu ya. Nabi Musa tuh pernah ada rasa semacam itulah gitu ya. Akhirnya kata Allah, Musa, kamu di dalam surat Al-Kahfi itu ya dijelasin ya. Kamu berjalan ke pinggir pantai. Itu di Al-Kahfi kan dikatakan ya, kamu bawa ikan dengan pengawalnya. Nanti bila mana ikan itu terjatuh, nah maka di situ nanti ada hambaku gitu. Ikut pantai terus akhirnya ketemulah dengan hamba Allah itu ya.
Nah, begitu ketemu dengan hamba Allah itu, Nabi Musa minta diajarin ngaji. Nah, sama beliau ini ya, ajarkan aku ilmu gitu. Kata orang ini, Musa, kamu gak bakalan sabar ngaji sama saya mah, gitu kata dia ya. Kata Nabi Musa, coba dululah, dicoba game belum, udah main bilang gak sabar aja gitu. Ya udah, kalau mau ngaji sama saya, belajar sama saya, syaratnya satu doang, gampang. Apa itu? Jangan pernah nanya, gitu kata yang mau ngajarinnya ini ke Nabi Musa. Pokoknya jangan pernah nanya. Kalau mau belajar sama saya mah, jangan pernah nanya. Ya, gampang ya, nggak usah nanya doang kan gitu ya. Ya udah, naik ke perahu. Tiba-tiba di tengah laut perahunya dirusak sama si orang itu kan ya. Dirusak, dibolongin kan gitu ya. Aduh, Nabi Musa mulai getek nih ya. Waduh, mati gue nih, mati nih ya. Perahu atu-atunya dibolongin kan gitu ya. Akhirnya nggak kuat Nabi Musa ya. Akhirnya nanya juga, ini kenapa dibolongin? Kamu ngelanggar nih sama persyaratan. Kata saya kalau mau belajar sama saya jangan nanya kan gitu ya. Waduh, kata Nabi Musa, mohon maaf, saya lupa gitu ya. Saya lupa, maafkan saya lupa. La tu'akhidni, jangan kau siksa aku karena aku lupa gitu dalam Qur'annya. Ya udah, berangkat lagi, berangkat. Di pinggir pantai ngelihat anak-anak kecil lagi pada main lari-lari. Ada satu anak kecil ditangkap itu sama dia ya. Tangkap, dicekek, mati gitu ya. Nabi Musa tambah getek lagi aja ya. Aduh, gak kuat, nanya lagi ya. Kenapa itu anak kecil dimatiin, gak punya dosa? Musa, kamu udah nanya lagi nih ya. Udah, dia minta maaf lagi. Udah dah, sekarang kata Nabi Musa begini, kalau sekali lagi saya nanya, udah saya batal jadi muridmu gitu ya. Udah kasih kesempatan sekali lagi aja kata gitu. Kalau sekali lagi saya nanya, udah dah saya nggak kuat berarti. Ya udah, dimaafin yang kedua kalinya. Berangkat lagi. Di tengah kampung ngelihat ada bangunan roboh, dibenerin sama orang itu dengan Nabi Musa. Sampai rapih lagi tuh bangunan, setelah rapih ditinggal gitu ya. Nabi Musa getek lagi aja nih. Aduh, kan capek ini ya kita bangun rumah tuh minta-minta air apalah gitu ya. Jangan main pergi aja begini kan gitu ya. Nggak kuat nanya lagi aja. Kenapa sih kok kita ngebangun nggak minta upah nggak apa, kita main pergi aja. Wah Musa, ini saatnya kita berpisah kata orang itu ya. Udah, kamu udah nggak bisa lagi belajar dengan saya. Akhirnya sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan 3 hal tadi di surat Al-Kahfi itu ya. Yang pertama, kenapa perahu dibolongin? Karena di depan saya tahu ada raja yang zolim, yang suka ngambil perahu orang yang masih bagus kan itu. Makanya sengaja saya rusak supaya enggak diambil, karena ini perahu milik orang miskin kan gitu ya. Terus yang kedua, kenapa itu anak saya matiin? Karena itu anak dari orang tua yang soleh. Kalau dia gede, dia bakal jadi anak yang bangkawarah. Daripada gede malah nyusahin orang tuanya, mendingan saya matiin di waktu kecil, kan aman ke surga itu makan gitu ya. Dan yang ketiga, bangunan tadi kenapa saya rapihin? Karena di bawahnya ada simpanan anak yatim yang sekarang si anaknya masih ada di kota. Kalau nggak dibangun takut ya nanti diambil orang, apalah kalau udah dibangun makan masa iya mau dikorek-korek kan gitu ya. Nah itulah 3 pelajaran yang kamu tidak sabar bertanya kepadaku Musa. Dan ternyata orang itu disebut dengan Nabi Khidir alaihi salam gitu ya. Jadi Nabi Musa mah ilmunya masih ilmu syariat kan gitu ya. Nabi Khidir mah udah naik ke ilmu hakikat gitu. Maka itu ya jangan merasa pintar kan gitu ya. Pasti ada orang yang masih lebih pintar lagi dari kita gitu ya. Jangan. Itu ya bedanya ilmu kita sama ilmu Allah mah ya. Kita mah surang sedikit gitu ya. Bahkan karena keterbatasan ilmu kita, karena sedikitnya ilmu kita, maka penting banget. Bahkan di dalam agama diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia gitu. Karena tanpa ngaji, ilmu Allah itu banyak banget kan gitu ya. Yang udah kita aji, terus yang udah kita aji yang udah kita paham, tahu berapa persen dah gitu ya.
Dari sekian banyak ilmu Allah yang udah kita pelajari berapa persen? Dari yang udah kita pelajari, yang udah kita pahami berapa persen? Itu kalau dikerucutin begitu kan ya, paling kita kebagian berapa persen jadinya ya? Ilmu Allah 1000% misalnya, yang udah kita pelajari berapa persen? Misalnya 10% dah ya, 10% dah kita udah mempelajari ilmu Allah. Kita suka ngaji dah. Yang udah kita pelajari, yang kita pahami dari 10% berapa persen? 5% aja misalnya ya. 5% misalnya ya, yang udah kita pelajari, kita paham, ngerti 5% misalnya ya. Pertanyaan terakhir, yang udah dipahami terus kita amalkan berapa persen? habis ya. Kan tadi 5% contohnya ya, yang udah diamalkan 2% lah gitu ya. 2% yang udah kita amalin, yang udah ngaji, udah paham terus diamalin 2% ya. Terakhir pertanyaannya, yang udah diamalin dan diamalkannya secara ikhlas berapa persen? habis 0,0,0,0% habis. Itu yang ngaji, yang suka ngaji itu ya, yang suka ke majelis taklim ya. Ternyata kalau diurut-urut mah ya Allah gitu ya, jauh. Apalagi kalau kita hidup malas ngaji, udah ya selesai itu, udah ya selesai. Kayaknya kayak saya, Bang Imin, Ustadz Imin, amanat dari guru dari Tasik ya, karena tadi kan ya nggak boleh berhenti ngaji sampai kamu mati kan begitu ya. Makanya ini kita nih yang kata orang mah udah disebut ustadz gitu ya, disebut kiai, disebut ajengan, tetap aja guru cerewet. Ngaji adain di Bekasi Hamidah sebulan sekali, guru datang dari sana ngaji semuanya. Jangan abong-abong udah ceramah ke sana ke sini, udah majelis taklim di mana-mana, kamu jadi nggak mau ngaji, merasa nggak bisa ngaji, datang guru. Atau kalau kamu rajin, setiap Jumat kedua berangkat ke Tasik ngaji bulanan di sana. Jadi kita ada 2 ini disuruh ngajinya, ke sana sebulan sekali, di sini sebulan sekali. Jadi sebulan ketemu 2 kali kita ngaji. Itu saking guru nggak mau punya murid ya, apalagi model yang suka ngajar dah gitu ya, model kayak saya suka ngajar, Ustadz ini suka ngajar. Kan ini kan ilmu dikasihin mulu kan gitu ya, diajarin mulu ya. Kalau saya kagak ngaji-ngaji, bisa ada cerita kehabisan ilmu saya. Ya dikasihin mulu kan begitu ya. Kan kagak ngaji-ngaji bisa habis ilmu saya. Ya walaupun ilmu mah beda sama harta. Harta mah dikasihin tambah habis. Ilmu mah semakin dikasih semakin tambah. Tapi tetap aja kalau kagak ngaji mah kikuk gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ya tetap aja. Walaupun intensitasnya beda. Bapak-bapak mengaji seminggu sekali, ya mungkin saya mah sebulan sekali gitu ya. Tapi tetap kudu ngaji, Orang kagak bisa ngaji. Dan ini bahayanya ya, banyak hari ini karena udah ceramah kemana-mana, majelis taklimnya udah banyak, udah nggak pernah ngaji orang. Ini bahaya banget ini. Kalau ada ustadz, kiai yang model seperti bahaya. Udah nggak ngaji lagi, dia pensiun ngajinya karena dia udah jadi ustadz. Itu udah bahaya banget, itu bahaya. Makanya sepintar apapun kita, sebanyak apapun murid kita, itu kalau lagi ngaji di Tasik itu yang setiap 1 bulan 1 kali. Kalau kayak saya mah guru biasa ini mah ya, sama lah kita sama Bang Imin sama gitu ya. Kalau yang dari Tasik mah yang udah santrinya ribuan, yang pesantrennya gede-gede, tetap aja ke sono mah ngaji lagi aja sama guru gitu, ngedeprok lagi aja gitu. Karena tanpa begitu ya kiku kaku kita, nggak bisa. Memang ngaji mah nggak boleh berhenti. Dan tadi itu masalahnya ya, ketika kita bicara ngaji itu ada berapa fase ya yang harus kita lewati. Udah ngaji belum? Udah. Ketika kamu ngaji paham belum? Paham. Setelah paham udah belum diamalin? Udah. Setelah diamalin ikhlas nggak ngamalinnya? Nah itu fase-fase itu yang terus harus diasah gitu. Tahajud, berjamaah, tapi tingkat keikhlasan kita ketika beribadah udah sejauh mana? Itu kalau nggak dibimbing terus sama guru, selesai udah, nggak bisa ningkat. Nah ini ibadah kita segitu aja. Makanya di hadis ya,
Nabi mengingatkan kepada kita, kullukum halka illal alimun. Semua itu akan hancur kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang berilmu pun masih ada potensi hancur kalau ilmunya tidak diamalkan. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Yang udah ngamalin ilmu pun masih ada potensi hancur kalau dia tidak ada keikhlasan. Ini jadi nggak cukup ngaji teh hadir doang ke majelis taklim, nggak cukup setelah hadir ngerti tadi saya paham kok itu yang diajarin, nggak cukup sampai situ. Setelah paham amalin, nggak cukup sampai diamalkan juga. Setelah diamalin ikhlas, gitu. Udah tuh beres dah sampai di situ mah ya. Berbicara ikhlas juga ada berapa bapak-bapak tingkatannya itu? Seperti biasa kan kita lupa ya. Aduh, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kamu diperintah ibadah kecuali ibadah harus ikhlas. Tahu kita ilmunya itu ya. Pokoknya ibadah kudu ikhlas. Tapi kalau ditanya ikhlas lupa lagi gitu. Nah, berarti ini tahapan ke situnya harus kita kejar ke situ dulu dah gitu ya. Saya pengen ibadah saya ikhlas. Ikhlasnya apa ya? Nah, itu tuh ya. Nah, di situ aja kita ayo dah kita ngaji lagi, namanya juga kan ngaji gitu ya. Enggak apa-apa emang lupa lagi, tapi kan kalau ngaji bentar diingetin lagi kan itu ya. Enggak apa-apa. Satu, ikhlas mubtadiin. Ikhlas paling jelek gitu ya. Ikhlas mubtadiin, orang yang ibadah kepada Allah tapi tujuannya pengen dunia. Mubtadiin begitu ya. Orang ibadah kepada Allah tapi harapannya tujuannya pengen dunia. Nah, itu ikhlas juga model kayak begitu ya. Contohnya kayak apa? Ibadah tapi yang diharapinnya dunia, kayak apa contohnya? Ibadah mah ibadah ya, sholat mah sholat, ngaji ibadah dah pokoknya, tapi yang diinginkan di hatinya urusan dunia gitu ya. Kayak apa contohnya? Kayaknya bapak-bapak nggak bisa nyontoin, bukan ikhlas di situ kayaknya ya. Kayaknya udah berat tinggi nih ikhlasnya ya. Ini kayaknya karena nggak bisa ini nyontoin di sini, kayaknya ini tinggi-tinggi udah ini ikhlasnya. Kumaha Masan? Ibadah kepada Allah tapi tujuannya harapannya pengen dunia gitu. Kayak apa tuh? Kayak apa contohnya? Panglaris. Jarah ibadah bukan? Ibadah jarah ya. Wali songo ke Habib, jarah ibadah itu ya. Nah, kita kalau jarah pengen apa? Nah, kalau berkah keren nih. Kalau berkah keren, ini rada keren nih kalau berkah ya. Ada nggak yang lain dari jarah? Ya itu terserah ya. Kalau di situ ada dunianya, nah berarti itu ikhlasnya paling bawah gitu ya. Biar lancar usaha gitu ya. Ini ngaji dah. Yang gampang nih contohnya ngaji nih. Ngaji ibadah bukan? Nah ini ibadah nih. Nah, bapak ngaji pengen apa? Pengen ilmu, pengen bisa. Ilmu sama bisa dunia bukan? Nah ya itu dah. Itu aja yang gampang dah. Yang ngaji pengen ilmu, yang ngaji pengen bisa, itu ikhlasnya berarti amatiran gitu ya. Ya tapi masih ikhlas, masih disebut ikhlas itu ya. Ikhlas segitu ge, nggak usah aduh percuma, enggak enggak lah, ikhlas itu ge ikhlas. Sholat duha ya, sholat duha ya. Pengen apa sholat duha? Rezeki lancar, dagangan rame, nah, itu dunia mulu gitu ya. Yang repot ngedoa, ngedoa ibadah bukan?
Ibadah. Jelas ngedoa mah ibadah. Ada perintahnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah pasti aku ijabah. Karena ada perintahnya, la matluba ilallah, berarti ya, berarti la ma'buda. Setiap yang ada perintahnya jadi nilai ibadah. Ibadah ngedoa. Cuman kalau kita ngedoa pengen apa? Pengen, iya, ngedoa kita pengennya ijabah ya. Ijabah ya, bukan kabul, bukan kobul, bukan ya. Pengen ijabah ya. Pengen ijabah kita ngedoa ya. Ngedoa pengen ijabah. Udah mah yang dipintanya dunia, pengennya juga diijabah. Oh itu mah udah berlipat ganda jadinya ya. Yang dipintanya sehat, yang dipintanya panjang umur, yang dipintanya selamat. Kan itu dunia mulu itu ya. Udah mah dipintanya dunia mulu, terus pengennya juga diijabah lagi. Udah itu mah berlipat-lipat dah itu mah ya. Nah itu namanya ikhlas mubtadi'in. Paling jelek-jeleknya ikhlas, tapi ya ikhlas. 2, rada bagus. Ibadah udah nggak pengen dunia. Ikhlas yang kedua nih yang bagusan. Dia mah pengennya akhirat. Udah nggak pengen dunia dia mah, tapi yang dia inginkan adalah urusan akhirat. Berarti kalau pengen akhirat pengen apa? Surga, ridho. Akhirat itu artinya apa? Akhirat, ujung, ending, finish, akhir. Akhir itu apa? Akhirat itu apa berarti? Belum lah, mati mah masih panjang, Mang. Mati masih panjang itu mah ya. Ujung kehidupan kita, akhirat kita, akhir kita apa? Ujung perjalanan kita apa? Akhirat kita itu apa? Masih panjang tuh alam kubur mah kan, nanti masih dibangunin alam mahsyar kan. Ujungnya itu udah mentok, udah nggak kemana-mana lagi itu ya. Apa itu? Surga neraka. Akhirat itu surga dan udah itu. Jadi kalau orang ibadah pengen masuk surga atau ibadah takut masuk neraka, nah itu ikhlasnya kelas 2 berarti itu ya, naik 1 kelas gitu. Ada bagusan dibanding sama yang tadi mah yang pengen dunia mulu gitu ya. Nah yang paling tinggi, enggak yang paling tinggi lah, yang ketiga, yang bagus yang ketiga itu orang ibadah udah nggak pengen dunia, orang ibadah udah nggak pengen akhirat, yang ia pengen adalah ridho, la maksuda illallah. Semua ibadah yang dikerjakan, yang dilakukan hanya mengharap ridho. Itu udah tinggi dah itu mah ya. Udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat, pokoknya pengen dapat ridho Allah aja udah gitu itu mah dia mah ya. Ya udah ngambang nih orang kayak begini mah ya. Nggak ada lah di kita mah, belum ada ya, nggak ada lah di kita mah ya. Tapi kan sebelum sampai di titik itu tetap kan yang tadi harus kita jalani dulu ya, dilalui dulu bertahap. Ibadah pengen dunia dulu, biarin. Ibadah pengen, biarin, terusin. Cuman ntar lama-lama pindahin. Masa pengen dunia mulu, udah. Kalau kata guru, kata Kang Haji Ajid, kayak orang Gojek, orang ojol Gojek. Orang ngegojek tuh, orang Gojek ditanya, "Bang, ngegojek mau ngapain?" Kalau kita ditanya, kalau kita ngegojek ditanya, kita jawabannya mau ngapain? Nyari duit kita mah ya. Ngegojek tuh nyari duit kita mah ya. Orang yang ibadah pengen dunia, nih ibadah pengen dunia nih, kata guru dianalogikannya kayak gini nih. Orang ngegojek ditanya, "Bang, ngegojek pengen apa?" "Pengen naik motor." Bukan nyari duit, pengen naik motor. Waras nggak orang kayak begitu? Ngegojek pengen naik motor, bukan nyari duit. Di dunia pengen dunia. Kita nih di dunia nih sekarang ya, tapi yang dipintanya dunia mulu. Itu kayak orang ngegojek nggak pengen duit tapi pengen naik motor. Nggak usah dipengenin naik motor mah bang, cari aja penumpang, cari aja sewa, ntar dia dapat penumpang, abang pasti naik motor.
Gak usah dijadiin tujuan naik motor mah, kan abang lagi ngegojek. Gak waras ya orang kayak begitu ya. Iya, kita ngomong gak waras sama tukang ojek gitu enak ya. Gak waras ya tukang ojek begitu ya. Padahal itu kelakuan kita kan, yang selama ini ibadah cuman pengen dunia. Gak usah dipinta dunia, malah yang kita lagi di dunia. Ngapain minta-minta dunia? Kita yang lagi di dunia. Gak usah ibadah aja yang bener. Ntar ke dunia mah ngikutin kan begitu ya. Cari aja penumpang. Ntar ya kalau dapat penumpang pasti abang naik motor nganterin penumpang itu. Masa iya dapat penumpang suruh bawa motor abang sendiri? Gak mungkin lah. Abang pasti naik motor. Lagi di dunia gak usah nyariin dunia, gak usah dicari, gak usah dipinta, gak usah diharapin. Pasti dunia mah pasti dikasih nama Allah. Orang kitanya lagi di dunia kan gitu. Kayak begitu tuh. Nah, maka nanti kita akan bertahap lah. Ya mikirnya kayak begitu aja ya. Ini ngelatih rasa kita sama-sama sama saya maksudnya ya. Sama saya ini ngelatih. Karena saya juga kadang kalau ngajar begini kan kacau. Hati saya ini kan kalau ngajar begini kan kacau juga ya. Antara amplop dan tidak ada amplop kan begitu ya. Iya maksudnya saya harus dilatih kan gitu ya. Bapak-bapak kan nggak ngalamin ya posisi kayak begini kan. Bapak-bapak kan ngaji aja. Saya nih lebih berat lah kan gitu ya. Gimana saya bisa merangin, bisa ngajar ikhlas tanpa ada amplop di hati dan pikiran saya kan gitu ya. Kan itu perlu mujahadah kan ya. Sama, saya kayak latihan, makanya bareng-bareng kita latihan kan. Dan ini perlu dilatih rasa-rasa semacam ini. Bang Imin, ayo dah, ini undang tahlilan ya. Pas undang tahlilan jangan dikasih amplop, besok rada berat. Maksudnya itu PR para ustadz, maksudnya begitu. Ya Allah, lah itu latihan. Iya, maksudnya kita semua masing-masing punya PR gitu ya. Punya PR sama-sama. Karena ujiannya beda-beda kan gitu ya. Kan ujiannya beda-beda. Tapi tetap ikhlas kita tetap harus semua dilatih gitu ya. Ngapain atuh kan nyari-nyari gituan mulu kan gitu-gitu ya. Udah. Tadi aja kita ngomong tukang gojek gak waras kan gitu. Padahal itu kelakuan kita. Kita gak pernah nunjuk kita gak waras ketika begitu ya. Malu dong mau jadi orang gak waras mulu ya. Udah. Gak usah ngejar gituan mulu. Duniawi udah. Nah nanti mudah-mudahan kan bisa naik tuh ya. Ibadah teh pengen masuk surga, ibadah teh pengen selamat dari neraka. Nah kan begitu nanti ya. Nanti udah di situ dilatih lagi. Kok saya kayak anak TK ibadah. Itu kalau udah sampai di tahap kedua tuh ya. Cara ngelatihnya nih kalau kata guru. Kok kita ibadah kayak anak kecil ya. Dek puasa dek. Kalau full 30 hari nanti dikasih baju lebaran sama bapak. Wah itu bocah kan semangat puasanya ya. Karena ada iming-iming baju lebaran kan itu. Ada imbalan. Atau ayo dah kalau kagak sholat bapak sabet. Sholat itu bocah ya. Sholatnya takut disabet. Ya Allah kok saya ibadah cuman karena pengen imbalan surga, cuman karena disabet ama neraka kan gitu ya. Bocah berarti ya kita ya, belum dewasa berarti ya. Umur berapa ini saya? 60 ya umur ya, 50. Tapi ibadahnya bocah kita ya. Umur si tua kita ya, tapi ibadah kita masih bocah berarti ya. Selama ini ngejar-ngejar surga, takut ama neraka. Ya Allah, bocah kita ya bocah. Nah itu salah satu ngelatihnya gitu ya. Kapan dewasanya ibadah kita ya. Maka mudah-mudahan tuh ya kalau sering dilatih begitu mah udah gitu ya. Ngapain ngejar dunia, ngapain pengen surga, ngapain takut neraka. Kenapa sih nggak langsung ke sang pemiliknya saja kan gitu ya. Udah aja langsung ke sang pemiliknya saja kan gitu. Kita bekerja, kita ibadah hanya ingin mendapat ridho Allah. Kenapa sih nggak begitu? Toh kalau Allah udah ridho, Allah udah senang sama kita, apa fasilitas yang tidak Allah berikan kepada kita kan begitu ya? Apa yang nggak Allah berikan kalau Allah udah ridho sama kita kan gitu? Apa yang nggak bakal Allah berikan? Kenapa nggak itu aja yang kita kejar? Nah gitu dah cara ngelatih ikhlasnya. Deh. Kembali lagi hikmah dari pembelajaran malam ini dari sifat ilmu, betapa ilmu kita beda dengan ilmu Allah, ilmu kita kurang sedikit, dan ternyata perintah dalam agama begitu luar biasa tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang berilmu.
Namun tidak cukup pelajaran kita sampai di sana. Setelah kita punya ilmu, paham, kita harus mau mengamalkan. Tidak berhenti di sana, setelah diamalkan pun ibadah yang kita lakukan harus penuh dengan keikhlasan. Ikhlas kita hari ini sudah ada di kelas yang mana? Nah, itulah PR-PR kita yang harus terus kita perbaiki. Sampai di situ, insya Allah nanti kita lanjutkan masih dalam pembahasan sifat ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.